La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah pendeta Yahudi dan Ali bin Abu Thalib ini termaktub dalam kitab Fadailul Khamsah Minasihai Sitah, mengutip dari kitab Qisasul Anbiya. Dengan panjang lebar, kitab Qisasul Anbiya meriwayatkan sebagai berikut. Dikala Sayyidina Umar bin Khattab memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin, pernah datang kepadanya 3 orang pendeta Yahudi. "Hai Khalifah Umar, Anda adalah pemegang kekuasaan sesudah Muhammad dan sahabatnya, yakni Abu Bakar," ujar mereka kepada Khalifah Umar bin Khattab. "Ya, apa tujuan kalian datang kepada kami?" tanya Khalifah Umar bin Khattab. "Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda dapat memberi jawaban kepada kami, barulah kami mau mengerti bahwa Islam merupakan agama yang benar dan Muhammad benar-benar seorang nabi. Dan sebaliknya, jika Anda tidak dapat memberi jawaban, berarti bahwa agama Islam itu batil dan Muhammad bukan seorang nabi. Silahkan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan," sahut Khalifah Umar. Pendeta-pendeta itu pun memulai pertanyaan-pertanyaannya. "Jelaskan kepada kami tentang induk kunci ataupun gombok yang mengancing langit. Apakah itu? Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Apakah itu? Tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan manusia dan bukan jin. Terangkan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi, tetapi makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya. Beritahukan kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh di saat ia sedang berkicau. Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan dikala ia sedang berkokok? Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringki? Dan apakah yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara? Apakah yang dikatakan oleh keledai di saat ia sedang meringki? Apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau?" Khalifah Umar menundukkan kepala untuk berpikir sejenak, kemudian berkata, "Bagi Umar, jika ia menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya, itu bukan suatu hal yang memalukan." Mendengar jawaban Khalifah Umar seperti itu, pendeta-pendeta Yahudi yang bertanya berdiri melonjak-lonjak kegirangan sambil berkata, "Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi dan agama Islam itu adalah batil." Salman Al-Farisi yang saat itu hadir segera bangkit dan berkata kepada pendeta-pendeta Yahudi itu, "Kalian tunggu sebentar." Ia cepat-cepat pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu, Salman berkata, "Ya Abul Hasan, selamatkanlah agama Islam." Ali bin Abu Thalib bingung, lalu bertanya, "Mengapa?" Salman kemudian menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sayyidina Ali segera saja berangkat menuju ke rumah Khalifah Umar, berjalan lenggang memakai burdah, yakni selembar kain penutup punggung atau leher peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Khalifah Umar melihat Ali bin Abi Thalib datang, beliau bangun dari tempat duduk, lalu buru-buru memeluknya sambil berkata, "Ya Abul Hasan, tiap ada kesulitan besar engkau selalu kupanggil." Setelah berhadap-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu-nunggu jawaban itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Silahkan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarku 1000 macam ilmu, dan tiap jenis dari ilmu-ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu." Pendeta-pendeta Yahudi itu lalu mengulangi pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebelum menjawab, Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku ingin mengajukan suatu syarat kepada kalian, yaitu jika ternyata aku nanti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian sesuai dengan yang ada di dalam Taurat, kalian supaya bersedia memeluk agama kami dan beriman." "Ya, baik," jawab mereka.
Sekarang tanyakanlah satu demi satu, kata Ali bin Abi Thalib. Mereka mulai bertanya, apakah induk kunci atau gembok yang mengancing pintu-pintu langit? Induk kunci itu, jawab Ali bin Abi Thalib, ialah syirik kepada Allah. Sebab semua hamba Allah, baik pria maupun wanita, jika ia bersyirik kepada Allah, amalnya tidak akan dapat naik sampai ke hadirat Allah. Para pendeta Yahudi itu bertanya lagi, anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit? Ali bin Abi Thalib menjawab, anak kunci itu ialah kesaksian, yakni bersyahadat, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Para pendeta Yahudi itu saling pandang di antara mereka sambil berkata, orang itu benar juga. Mereka bertanya lebih lanjut, terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya. Kuburan itu ialah ikan hiu yang menelan Nabi Yunus putra Mata, jawab Ali bin Abi Thalib. Nabi Yunus alaihissalam dibawa keliling ke 7 samudra. Pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaannya lagi. Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin. Ali bin Abi Thalib menjawab, makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihissalam. Semut itu berkata kepada kaumnya, hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian, agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar. Para pendeta Yahudi itu meneruskan pertanyaannya, beritahukan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi. Tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu yang dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya. Ali bin Abi Thalib menjawab, 5 makhluk itu ialah, pertama Adam, kedua Hawa, ketiga unta Nabi Soleh, keempat domba Nabi Ibrahim, dan yang kelima tongkat Nabi Musa yang menjelma menjadi seekor ular. Kemudian 2 di antara 3 orang pendeta Yahudi itu, setelah mendengar jawaban-jawaban serta penjelasan yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu mengatakan, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Tetapi seorang pendeta lainnya bangun dan berdiri sambil berkata kepada Ali bin Abi Thalib, hai Ali, hati teman-temanku sudah dihinggapi oleh sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan mengenai benarnya agama Islam. Sekarang masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepada Anda. Tanyakanlah apa saja yang kau inginkan, sahut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Coba terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama 309 tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana hikayat tentang mereka itu? Tanya pendeta tadi. Ali bin Abi Thalib menjawab, hai pendeta Yahudi, mereka itu ialah para penghuni gua. Hikayat tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya. Jika engkau mau, akan kubacakan kisah mereka itu. Pendeta Yahudi itu menyahut, aku sudah banyak mendengar tentang Quran kalian itu. Jika engkau memang benar-benar tahu, coba sebutkan nama-nama mereka, nama ayah-ayah mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta gua mereka, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir. Ali bin Abi Thalib kemudian membetulkan duduknya, menekuk lutut ke depan perut, lalu ditopangnya dengan burdah yang diikatkan ke pinggangnya. Lalu beliau berkata, hai saudara Yahudi, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekasihku telah menceritakan kepadaku bahwa kisah itu terjadi di negeri Romawi, di sebuah kota bernama Efesus, atau disebut juga dengan nama Tarsus. Tetapi nama kota itu pada zaman dahulu ialah Efesus. Baru setelah Islam datang, kota itu berubah nama menjadi Tarsus, yakni Tarsi, sekarang terletak di dalam wilayah Turki. Penduduk negeri itu dahulunya mempunyai seorang raja yang baik. Setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia bernama Dikianius.
Ia seorang raja kafir yang amat congkak dan zalim. Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya dan akhirnya berhasil menguasai kota Efesus. Olehnya, kota itu dijadikan ibu kota kerajaan, lalu dibangunlah sebuah istana. Baru sampai di situ, pendeta Yahudi yang bertanya itu berdiri, terus bertanya, "Jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku bentuk istana itu, bagaimana serambi dan ruangan-ruangannya." Ali bin Abi Thalib menerangkan, "Hai saudara Yahudi, raja itu membangun istana yang sangat megah, terbuat dari batu marmer. Panjangnya 1 farsak dan lebarnya pun 1 farsak. Pilar-pilarnya yang berjumlah 1000 buah, semuanya terbuat dari emas. Dan lampu-lampu yang berjumlah 1000 buah, juga semuanya terbuat dari emas. Lampu-lampu itu bergelantungan pada rantai-rantai yang terbuat dari perak. Tiap malamnya, api dinyalakan dengan sejenis minyak yang harum baunya. Di sebelah timur serambi dibuat lubang-lubang cahaya sebanyak 100 buah. Demikian pula di sebelah baratnya, sehingga matahari sejak mulai terbit sampai terbenam selalu dapat menerangi serambi. Raja itu pun membuat sebuah singgasana dari emas. Panjangnya 80 hasta dan lebarnya 40 hasta. Di sebelah kanannya tersedia 80 buah kursi, semuanya terbuat dari emas. Disitulah para hulu balang kerajaan duduk. Di sebelah kirinya juga disediakan 80 buah kursi yang terbuat dari emas untuk duduk para pepatih dan penguasa-penguasa tinggi lainnya. Raja duduk di atas singgasana dengan mengenakan mahkota di atas kepalanya. Sampai di situ, pendeta yang bersangkutan berdiri lagi sambil berkata, "Jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku dari apakah mahkota itu dibuat." "Wahai saudara Yahudi," kata Sayyidina Ali menerangkan, "mahkota raja itu terbuat dari kepingan-kepingan emas, berkaki 9 buah, dan tiap kakinya bertaburan mutiara yang memantulkan cahaya laksana bintang-bintang menerangi kegelapan malam. Raja itu juga mempunyai 50 orang pelayan, terdiri dari anak-anak para hulu balang. Semuanya memakai selempang dan baju sutra berwarna merah. Celana mereka juga terbuat dari sutra berwarna hijau. Semuanya dihias dengan gelang-gelang kaki yang sangat indah. Masing-masing diberi tongkat terbuat dari emas. Mereka harus berdiri di belakang raja. Selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang, terdiri dari anak-anak para cendekiawan, untuk dijadikan materi-materi atau pembantu-pembantunya. 6 orang pembantu itu selalu berada di kanan kiri raja. 3 orang berdiri di sebelah kanan dan yang 3 orang lainnya berdiri di sebelah kiri." Pendeta yang bertanya itu berdiri lagi, lalu berkata, "Wahai Ali, jika yang kau katakan itu benar, coba sebutkan nama 6 orang yang menjadi pembantu-pembantu raja itu." Menanggapi hal itu, Sayyidina Ali menjawab, "Kekasihku Muhammad Rasulullah SAW menceritakan kepadaku bahwa 3 orang yang berdiri di sebelah kanan raja masing-masing bernama Tamlika, Miksalmina, dan Mikhaslimina. Adapun 3 orang pembantu yang berdiri di sebelah kiri masing-masing bernama Martelius, Cassitius, dan Sidemius. Demikianlah raja itu berada di atas singgasana kekuasaan selama 30 tahun. Selama itu ia tidak pernah diserang penyakit apapun, tidak pernah merasa pusing kepala, sakit perut, demam, berliur, berludah, ataupun beringus. Setelah sang raja merasa diri sedemikian kuat dan sehat, ia mulai congkak, durhaka, dan zalim. Ia mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan dan tidak mau lagi mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja itu kemudian memanggil orang-orang termuka dari rakyatnya. Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya, diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, ia akan segera dibunuh. Oleh sebab itu, semua orang terpaksa mengiyakan kemauannya. Dalam masa yang cukup lama, semua orang patuh kepada raja itu, sampai ia disembah dan dipuja. Mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari perayaan ulang tahunnya, raja sedang duduk di atas singgasana mengenakan mahkota di atas kepala.
Tiba-tiba masuklah seorang hulubalang memberitahu bahwa ada bala tentara asing masuk menyerbu ke dalam wilayah kerajaannya dengan maksud hendak melancarkan peperangan terhadap raja. Demikian sedih dan bingungnya raja itu sampai tanpa disadari mahkota yang sedang dipakainya jatuh dari kepalanya. Kemudian raja itu sendiri jatuh terpelanting dari atas singgasana. Salah seorang pembantu yang berdiri di sebelah kanan, yakni seorang cerdas yang bernama Tamlika, memperhatikan keadaan sang raja dengan sepenuh pikiran. Ia berpikir, lalu berkata di dalam hati, kalau Dicyanus itu benar-benar Tuhan sebagaimana menurut pengakuannya, tentu ia tidak akan sedih, tidak tidur, tidak buang air kecil ataupun air besar. Itu semua bukanlah sifat-sifat Tuhan. 6 orang pembantu raja itu tiap hari selalu mengadakan pertemuan di tempat salah seorang dari mereka secara bergiliran. Pada suatu hari, tibalah giliran Tamlika menerima kunjungan 5 orang temannya. Mereka berkumpul di rumah Tamlika untuk makan dan minum, tetapi Tamlika sendiri tidak ikut makan dan minum. Teman-temannya bertanya, "Hai Tamlika, mengapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum?" "Teman-teman," sahut Tamlika, "hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan dan tidak ingin minum, juga tidak ingin tidur." Teman-temannya bertanya, "Apakah yang merisaukan hatimu, wahai Tamlika?" "Sudah lama aku memikirkan soal langit," ujar Tamlika menjelaskan. "Aku lalu bertanya pada diriku sendiri, siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara, tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopangnya dari bawah? Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit itu? Siapakah yang menghias langit itu dengan bintang-bintang bertaburan? Kemudian kupikirkan juga bumi ini. Siapakah yang membentang dan menghamparkannya di cakrawala? Siapakah yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang dan tidak miring? Aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri. Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepada aku? Semuanya itu pasti ada yang membuat, dan sudah tentu bukan Dicyanus." Teman-teman Tamlika lalu bertekuk lutut di hadapannya. 2 kaki Tamlika diciumi sambil berkata, "Wahai Tamlika, dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu, baiklah engkau tunjukkan jalan keluar bagi kita semua." "Saudara-saudara," jawab Tamlika, "baik aku maupun kalian tidak menemukan akal selain harus lari meninggalkan raja yang zalim itu, pergi kepada Raja Pencipta langit dan bumi." "Kami setuju dengan pendapatmu," sahut teman-temannya. Tamlika lalu berdiri, terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma, dan akhirnya berhasil mendapat uang sebanyak 3 dirham. Uang itu kemudian diselipkan dalam kantong baju, lalu berangkat berkendaraan kuda bersama-sama dengan 5 orang temannya. Setelah berjalan 3 mil jauhnya dari kota, Tamlika berkata kepada teman-temannya, "Saudara-saudara, kita sekarang sudah terlepas dari Raja Dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dari kuda dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah akan memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar." Mereka turun dari kudanya masing-masing, lalu berjalan kaki sejauh 7 farsak, sampai kaki mereka bengkak berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu. Tiba-tiba datanglah seorang pengembala menyambut mereka. Kepada pengembala itu, mereka bertanya, "Hai pengembala, apakah engkau mempunyai air minum atau susu?" "Aku mempunyai semua yang kalian inginkan," sahut pengembala itu. "Tetapi kulihat wajah kalian semuanya seperti kaum bangsawan. Aku menduga kalian itu pasti melarikan diri. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian itu." "Ah, susahnya orang ini," jawab mereka. "Kami sudah memeluk suatu agama, kami tidak boleh berdusta. Apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya?" "Ya," jawab pengembala itu. Tamlika dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka. Mendengar cerita mereka, pengembala itu segera bertekuk lutut di depan mereka,
dan sambil menciumi kaki mereka, ia berkata, "Dalam hatiku sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hati kalian. Kalian berhenti sajalah dulu di sini. Aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian." Tamlika bersama teman-temannya berhenti. Pengembala itu segera pergi untuk mengembalikan kambing-kambing gembalaannya. Tak lama kemudian, ia datang lagi berjalan kaki diikuti oleh seekor anjing miliknya. Waktu cerita Sayyidina Ali bin Abu Thalib sampai di situ, pendeta Yahudi yang bertanya melonjak berdiri lagi sambil berkata, "Hai Ali, jika engkau benar-benar tahu, coba sebutkan apakah warna anjing itu dan siapakah namanya." "Wahai saudara Yahudi," kata Ali bin Abi Thalib memberitahukan, "Kekasihku Muhammad Rasulullah SAW menceritakan kepadaku bahwa anjing itu berwarna kehitam-hitaman dan bernama Khitmir. Ketika 6 orang pelarian itu melihat seekor anjing, masing-masing saling berkata kepada temannya, 'Kita khawatir kalau anjing itu nantinya akan membongkar rahasia kita.' Mereka minta kepada pengembala supaya anjing itu dihalau saja dengan batu. Anjing itu melihat kepada Tamlika dan teman-temannya, lalu duduk di atas 2 kaki belakang, menggeliat dan mengucapkan kata-kata dengan lancar dan jelas sekali. 'Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh. Dan dengan berbuat demikian, aku mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.' Anjing itu akhirnya dibiarkan saja. Mereka lalu pergi. Pengembala tadi mengajak mereka naik ke sebuah bukit, lalu bersama mereka mendekati sebuah gua. Pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu bangun lagi dari tempat duduknya sambil berkata, "Apakah nama gunung itu dan apakah nama gua itu?" Sayyidina Ali menjelaskan, "Gunung itu bernama Naglus dan nama gua itu ialah Wasi, atau disebut juga dengan nama Keram." Ali bin Abi Thalib meneruskan ceritanya. "Secara tiba-tiba, di depan gua itu tumbuh pepohonan berbuah dan memancur mata air deras sekali. Mereka makan buah-buahan dan minum air yang tersedia di tempat itu. Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua. Sedang anjing yang sejak tadi mengikuti mereka berjaga-jaga duduk sambil menjulurkan 2 kaki depan untuk menghalang-halangi pintu gua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut supaya mencabut nyawa mereka. Kepada masing-masing orang dari mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan 2 malaikat untuk membalik-balik tubuh mereka dari kanan ke kiri. Allah lalu memerintahkan matahari supaya pada saat terbit condong memancarkan sinarnya ke dalam gua dari arah kanan, dan pada saat hampir terbenam supaya sinarnya mulai meninggalkan mereka dari arah kiri. Suatu ketika, waktu Raja Dicanius baru saja selesai berpesta, ia bertanya tentang 6 orang pembantunya. Ia mendapat jawaban bahwa mereka itu melarikan diri. Raja Dicanius sangat gusar. Bersama 80.000 pasukan berkuda, ia cepat-cepat berangkat menyelusuri jejak 6 orang pembantu yang melarikan diri. Ia naik ke atas bukit, kemudian mendekati gua. Ia melihat 6 orang pembantunya yang melarikan diri itu sedang tidur berbaring di dalam gua. Ia tidak ragu-ragu dan memastikan bahwa 6 orang itu benar-benar sedang tidur. Kepada para pengikutnya, ia berkata, "Kalau aku hendak menghukum mereka, tidak akan kujatuhkan hukuman yang lebih berat dari perbuatan mereka yang telah menyiksa diri mereka sendiri di dalam gua. Panggillah tukang-tukang batu supaya mereka segera datang kemari." Setelah tukang-tukang batu itu tiba, mereka diperintahkan menutup rapat pintu gua dengan batu-batu dan jis, yakni bahan semacam semen. Selesai dikerjakan, Raja berkata kepada para pengikutnya, "Katakanlah kepada mereka yang ada di dalam gua, kalau benar-benar mereka itu tidak berdusta, supaya minta tolong kepada Tuhan mereka yang ada di langit, agar mereka dikeluarkan dari tempat itu." Dalam gua tertutup rapat itu, mereka tinggal selama 309 tahun. Setelah masa yang amat panjang itu lampau, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi nyawa mereka.
Pada saat matahari sudah mulai memancarkan sinar, mereka merasa seakan-akan baru bangun dari tidurnya masing-masing. Yang seorang berkata kepada yang lainnya, "Malam tadi kami lupa beribadah kepada Allah, mari kita pergi ke mata air." Setelah mereka berada di luar gua, tiba-tiba mereka lihat mata air itu sudah mengering kembali, dan pepohonan yang ada pun sudah menjadi kering semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka mulai merasa lapar. Mereka saling bertanya, "Siapakah di antara kita ini yang sanggup dan bersedia berangkat ke kota membawa uang untuk bisa mendapatkan makanan? Tetapi yang akan pergi ke kota nanti supaya hati-hati, jangan sampai membeli makanan yang dimasak dengan lemak babi." Tamlika kemudian berkata, "Hai saudara-saudara, aku sajalah yang berangkat untuk mendapatkan makanan. Tetapi, hai pengembala, berikanlah bajumu kepadaku dan ambillah bajuku ini." Setelah Tamlika memakai baju pengembala, ia berangkat menuju ke kota. Sepanjang jalan ia melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya. Setibanya dekat pintu gerbang kota, ia melihat bendera hijau berkibar di angkasa bertuliskan, "Tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah utusan Allah." Tamlika berhenti sejenak memandang bendera itu sambil mengusap-usap matanya, lalu berkata seorang diri, "Kusangka aku ini masih tidur." Setelah agak lama memandang dan mengamati bendera, ia meneruskan perjalanan memasuki kota. Dilihatnya banyak orang sedang membaca Injil. Ia berpapasan dengan orang-orang yang belum pernah ia kenal. Setibanya di sebuah pasar, ia bertanya kepada seorang penjajah roti, "Hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini?" "Apesus," sahut penjual roti. "Siapakah nama raja kalian?" Tamlika kembali bertanya. "Abdurrahman," jawab penjual roti. "Kalau yang kau katakan itu benar," kata Tamlika, "urusanku ini sungguh aneh sekali. Ambillah uang ini dan berilah makanan kepadaku." Melihat uang itu, penjual roti keheranan, karena uang yang dibawa Tamlika itu adalah uang zaman lampau yang ukurannya lebih besar dan lebih berat. Pendeta Yahudi yang bertanya itu kemudian berdiri lagi, lalu berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, kalau benar-benar engkau mengetahui, coba terangkan kepadaku berapa nilai uang lama itu dibandingkan dengan uang baru." Sayyidina Ali menerangkan, "Kekasihku Muhammad Rasulullah SAW menceritakan kepadaku bahwa uang yang dibawa oleh Tamlika dibandingkan dengan uang baru ialah tiap dirham lama sama dengan 10 dan 2/3 dirham baru." Sayyidina Ali kemudian melanjutkan ceritanya. Penjual roti lalu berkata kepada Tamlika, "Aduhai, alangkah beruntungnya aku, rupanya engkau baru menemukan harta karun. Berikan sisa uang itu kepada aku, kalau tidak engkau akan kuhadapkan kepada raja." "Aku tidak menemukan harta karun," sangkal Tamlika. "Uang ini kudapat 3 hari yang lalu dari hasil penjualan buah kurma seharga 3 dirham. Aku kemudian meninggalkan kota karena orang-orang semuanya menyembah Dikyanius." Penjual roti itu marah, lalu berkata, "Apakah setelah engkau menemukan harta karun masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepada aku? Lagi pula, engkau telah menyebut-nyebut seorang raja durhaka yang mengaku diri sebagai Tuhan. Padahal, raja itu sudah mati lebih dari 300 tahun yang silam. Apakah dengan begitu, engkau hendak memperolok-olok aku?" Tamlika lalu ditangkap, kemudian dibawa pergi menghadap raja. Raja yang baru ini adalah seorang raja yang dapat berpikir dan bersikap adil. Raja bertanya kepada orang-orang yang membawa Tamlika, "Bagaimana cerita orang ini?" "Dia menemukan harta karun," jawab orang-orang yang membawanya. Kepada Tamlika, raja berkata, "Engkau tak perlu takut. Nabi Isa alaihissalam memerintahkan supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun itu. Serahkanlah yang 1/5 itu kepadaku, dan selanjutnya engkau akan selamat." Tamlika menjawab, "Baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini." Raja bertanya sambil keheran-heranan, "Engkau penduduk kota ini?" "Ya, benar," sahut Tamlika. "Adakah orang yang kau kenal?" tanya sang raja. "Ya, ada," jawab Tamlika. "Coba sebutkan siapa namanya,"
perintah sang raja. Tamlika menyebut nama-nama kurang lebih 1000 orang, tetapi tak ada satu nama pun yang dikenal oleh raja atau oleh orang lain yang hadir mendengarkan. Mereka berkata, "Ah, semua itu bukan nama orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang. Tetapi, apakah engkau mempunyai rumah di kota ini?" "Ya, tuanku," jawab Tamlika. "Utuslah seorang menyertai aku." Raja kemudian memerintahkan beberapa orang menyertai Tamlika pergi. Oleh Tamlika, mereka diajak menuju ke sebuah rumah yang paling tinggi di kota itu. Setibanya di sana, Tamlika berkata kepada orang-orang yang mengantarkan, "Inilah rumahku." Pintu rumah itu lalu diketuk. Keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat lanjut usia. Sepanjang alis di bawah keningnya sudah sedemikian putih dan mengkerut hampir menutupi mata karena sudah terlampau tua. Ia terperanjat ketakutan, lalu bertanya kepada orang-orang yang datang, "Kalian ada perlu apa?" Utusan raja yang menyertai Tamlika menyahut. Orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya. Orang tua itu marah memandang kepada Tamlika. Sambil mengamat-amati, ia bertanya, "Siapa namamu?" "Aku Tamlika, anak Filistin." Orang tua itu lalu berkata, "Coba ulangi lagi." Tamlika menyebut lagi namanya. Tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamlika sambil berucap, "Ini adalah datukku. Demi Allah, ia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dicanius, yakni raja yang durhaka." Kemudian diteruskannya dengan suara haru, "Ia lari berlindung kepada Yang Maha Perkasa, pencipta langit dan bumi." Nabi kita Isa alaihissalam dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali. Peristiwa yang terjadi di rumah orang tua itu kemudian dilaporkan kepada raja. Dengan menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamlika yang sedang berada di rumah orang tua tadi. Setelah melihat Tamlika, raja segera turun dari kuda. Oleh raja, Tamlika diangkat ke atas pundak. Sedangkan orang banyak beramai-ramai menciumi tangan dan kaki Tamlika sambil bertanya-tanya, "Hai Tamlika, bagaimana keadaan teman-temanmu?" Kepada mereka, Tamlika memberitahu bahwa semua temannya masih berada di dalam gua. Pada masa itu kota Apesus diurus oleh 2 orang bangsawan istana. Seorang beragama Islam dan seorang lainnya lagi beragama Nasrani. 2 orang bangsawan itu bersama pengikutnya masing-masing pergi membawa Tamlika menuju ke gua. Demikian Sayyidina Ali melanjutkan ceritanya. Teman-teman Tamlika semuanya masih berada di dalam gua itu. Setibanya dekat gua, Tamlika berkata kepada 2 orang bangsawan dan para pengikut mereka, "Aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemerincingnya senjata. Mereka pasti menduga bahwa Dicanius datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu, kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu mereka." Semua berhenti menunggu dan Tamlika masuk seorang diri ke dalam gua. Melihat Tamlika datang, teman-temannya berdiri kegirangan dan Tamlika dipeluknya kuat-kuat. Kepada Tamlika, mereka berkata, "Puji dan syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan dirimu dari Dicanius." Tamlika menukas, "Ada urusan apa dengan Dicanius? Tahukah kalian sudah berapa lamakah kalian tinggal di sini?" "Kami tinggal sehari atau beberapa hari saja," jawab mereka. "Tidak," sangkal Tamlika. "Kalian sudah tinggal di sini selama 309 tahun. Dicanius sudah lama meninggal dunia. Generasi demi generasi sudah lewat silih berganti dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Mereka sekarang datang untuk bertemu dengan kalian." Teman-teman Tamlika menyahut, "Hai Tamlika, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat? Lantas apa yang kalian inginkan?" Tamlika balik bertanya. "Angkatlah tanganmu ke atas dan kami pun akan berbuat seperti itu juga," jawab mereka. Mereka bertujuh semua mengangkat tangan ke atas, kemudian berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain."
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Dua orang bangsawan yang menunggu-nunggu segera maju mendekati gua, berputar-putar selama 7 hari untuk mencari-cari pintunya, tetapi tanpa hasil. Tak dapat ditemukan lubang atau jalan masuk lainnya ke dalam gua. Pada saat itu, dua orang bangsawan tadi menjadi yakin tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang bangsawan itu memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni gua sebagai peringatan yang diperlihatkan oleh Allah kepada mereka. Bangsawan yang beragama Islam lalu berkata, "Mereka wafat dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah tempat ibadah di pintu gua itu." Sedang bangsawan yang beragama Nasrani berkata pula, "Mereka wafat dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah biara di pintu gua itu." Dua orang bangsawan itu bertengkar, dan setelah melalui pertikaian senjata, akhirnya bangsawan Nasrani terkalahkan oleh bangsawan yang beragama Islam. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya." Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 21. Sampai di situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib berhenti menceritakan kisah para penghuni gua. Kemudian beliau berkata kepada pendeta Yahudi yang menanyakan kisah itu, "Itulah Yahudi, apa yang terjadi dalam kisah mereka. Demi Allah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu, apakah semua yang kuceritakan itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Taurat kalian?" Pendeta Yahudi itu menjawab, "Ya Abul Hasan, engkau tidak menambah dan tidak mengurangi, walau satu huruf pun. Sekarang engkau jangan menyebut diriku sebagai orang Yahudi, sebab aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah serta Rasul-Nya. Aku pun bersaksi juga bahwa engkau orang yang paling berilmu di kalangan umat ini." Demikianlah hikayat tentang para penghuni gua, yaitu Ashabul Kahfi. Kutipan dari kitab Qisasul Anbiya yang tercantum dalam kitab Fadailul Khamsah Minasihai Sita, dalam menunjukkan banyaknya ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.